Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Ergonomi Lingkungan dengan judul Temperatur dan Pengendalian Temperatur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Ramadhani, NIM 2018-012-050. Saya dari kelas B. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi temperatur. Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan. Satuan temperatur sendiri di Indonesia menggunakan derajat Celcius, sedangkan di luar negeri menggunakan derajat Fahrenheit menurut Insinyur Sarsinta 2008. Temperatur pada lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi kinerja kerja. Pengaturan temperatur sangat penting karena peningkatan suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja. Namun, di sisi lain, dapat pula menurunkan prestasi kerja. Kenaikan suhu pada batas tertentu dapat menurunkan semangat akan merangsang prestasi kerja. Akan tetapi, setelah suhu tersebut melewati ambang batas tertentu, akan dapat mempengaruhi terganggunya prestasi kerja. Pengaruh temperatur pada tubuh manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan secara aktif untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim. Yang terpenting adalah mengkondisikan ruangan kerja agar setiap pekerja dapat merasakan nyaman tanpa merasakan gangguan panas atau dingin. Dan di sini kondisi ekstrim itu sangat-sangat harus dihindari. Kenapa? Karena tekanan atau terpaan panas yang mengenai tubuh manusia dapat mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan sehingga dapat mengakibatkan kematian. Macam-macam penyakit yang disebabkan oleh panas. Yang pertama yaitu heat rash. Heat rash ini merupakan gejala awal yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat tekanan panas. Dan yang kedua yaitu heat syncope, adalah gangguan indukasi panas yang lebih serius. Ciri-ciri dari gangguan ini adalah pening dan pingsan akibat berada dalam lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga yaitu heat cramp. Heat cramp merupakan penyakit yang menimbulkan gejala seperti rasa nyeri dan kejang-kejang pada kaki, tangan, dan badan. Banyak mengeluarkan keringat. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangannya cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan yang panas. Yang keempat yaitu heat exhaustion, merupakan penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terkena panas. Yang kelima yaitu heat stroke, merupakan penyakit gangguan panas yang mengancam nyawa yang terkait dengan pekerjaan pada kondisi sangat panas dan lembab. Penyakit ini dapat menyebabkan koma dan bahkan menyebabkan kematian. Dan yang terakhir yaitu multi-organ dysfunction syndrome continuum, merupakan rangkaian sindrom atau gangguan yang terjadi pada lebih dari satu atau sebagian organ tubuh akibat heat stroke, trauma, dan lainnya. Berikut adalah temperatur kondisi tubuh saat tubuh kita berada pada kondisi panas. Suhu normal berada pada 37 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit. Kondisi berkeringat, sangat tidak nyaman, sedikit kelaparan berada pada temperatur 30 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit. Dan kondisi berkeringat, kulit merah dan basah, sesak napas, dan lain sebagainya berada pada temperatur 90 derajat Celcius atau 102,2 derajat Fahrenheit. Kondisi pingsan, dehidrasi, lemah, sakit, muntah, pening, dan berkeringat itu berada pada temperatur 40 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit. Dan pada keadaan gawat, pingsan, pening, halusinasi, sesak napas, itu berada pada temperatur 41 derajat Celcius atau 105,8 derajat Fahrenheit. Kondisi tubuh pucat, kulit memerah dan basah, koma, mata gelap, itu berada pada temperatur 42 derajat Celcius
atau 107,6 derajat Fahrenheit. Dan pada umumnya, meninggal, kerusakan otak, gangguan goncangan hebat terus-menerus, itu berada pada derajat 43 derajat Celcius atau 109,4 derajat Fahrenheit. Dan hampir dipastikan meninggal, namun ada beberapa itu pada derajat 44 derajat Celcius atau 111,2 derajat Fahrenheit. Keadaan tubuh saat pada kondisi dingin. Pada suhu normal, derajat Celciusnya yaitu 30 derajat Celcius atau 98,6 derajat Fahrenheit. Pada kondisi menggigil ringan hingga sedang, itu berada pada 36 derajat Celcius atau 96,8 Fahrenheit. Pada kondisi hipotermia, kurang dari 30 derajat Celcius atau 96,0 derajat Fahrenheit. Dan saat kondisi menggigil yang sangat keras dan lain sebagainya, itu berada pada 34 derajat Celcius atau 93,2 Fahrenheit. Dan pada kondisi bingung, sedang atau hingga parah, mengantuk, depresi dan lain sebagainya, itu pada derajat 33 derajat Celcius atau 91,4 derajat Fahrenheit. Kondisi gawat atau halusinasi, gangguan berat dan sangat bingung atau menuju sampai koma, itu berada pada 30 derajat Celcius atau 89,6 derajat Fahrenheit. Dan pada kondisi tidak sadar atau tidak memiliki refleks, itu berada pada 31 derajat Celcius atau 87,8 derajat Fahrenheit. Dan pada kondisi jantung berhenti berdetak, pasien menuju kematian, itu pada derajat 38 derajat Celcius atau 82,4 derajat Fahrenheit. Dan pada kondisi akan terjadinya kematian, namun beberapa pasien ada yang mampu bertahan hidup. Dan disitulah pada kondisi 24 sampai 26 derajat Celcius atau 75,2 sampai 78,8 derajat. Dan mari kita tarik kesimpulan dari materi temperatur, yaitu suhu tubuh merupakan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas menurut Marie B. dan Hein dalam MC Kolom 2012. Jika tingkat panas yang dihasilkan setara dengan yang hilang, maka suhu tubuh ini akan stabil menurut Tortora dan Derksen dalam MC Kolom 2012. Suhu tubuh manusia diatur dengan sistem umpan balik atau feedback yang diatur dalam sistem purat mengatur suhu oleh hipotalamus. Selain itu, suhu tubuh juga mempengaruhi oleh suhu lingkungan dan tingkat kelembaban udara. Semakin tinggi suhu udara, maka semakin tinggi pula kelembaban udara di sekitarnya. Salah satunya rasa haus yang muncul karena kehilangan cairan akibat sekresi keringat ke permukaan kulit sebagai proses pengaturan keseimbangan tubuh oleh hipotalamus. Dan materi selanjutnya yaitu pengendalian temperatur. Tekanan panas atau heat stress dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan bekerja, atau bisa dikatakan suhu panas yang ekstrim. Paparan panas di lingkungan kerja bisa berasal dari 1. Suhu dan kelembaban tinggi paparan sinar matahari secara langsung. 2. Gerakan atau aliran udara yang terbatas. 3. Kerja fisik yang berat. 4. Panas metabolisme tubuh. 5. Pakaian kerja. Dan yang terakhir yaitu tingkat aklimatisasi. Berikutnya yaitu resiko temperatur. Heat stress termasuk potensi bahaya di lingkungan kerja yang harus mendapatkan perhatian khusus. Heat stress, baik akibat proses metabolisme tubuh maupun paparan panas dari lingkungan kerja, dapat menimbulkan masalah kesehatan yang ringan seperti heat cramp,
dan heat action, hingga yang serius yaitu heat stroke. Berikut contoh dan penolongan pertamanya. Yang pertama yaitu heat cramp. Heat cramp adalah kejang atau kram pada otot, bahkan bisa mengakibatkan pingsan pada penderita. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangannya cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan yang panas. Gejala-gejala pada heat cramp yaitu kram pada otot, nyeri atau kejang-kejang di perut, lengan, kaki. Dan pertolongan pertamanya, hentikan semua aktivitas dan istirahat di tempat sejuk dan teduh. Minumlah cairan elektrolit, namun tidak melebihi air minum biasa. Hindari mengonsumsi tablet garam kecuali tidak direkomendasikan oleh dokter. Hindari kembali melakukan kerja fisik berat selama beberapa jam selama kram mereda. Segera hubungi petugas medis jika kram tidak mereda dalam waktu 1 jam. Yang kedua yaitu heat exhaustion. Heat exhaustion terjadi akibat kurangnya cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terpapar panas. Gejala-gejalanya yaitu nadi cepat, keringat berlebih, kulit pucat, kelelahan ekstrim, pusing, mual dan muntah, emosi tidak stabil, pernapasan pendek dan cepat, suhu tubuh sedikit mengalami peningkatan dari 37 sampai 40 derajat Celcius, kehilangan kesadaran. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu beristirahatlah di tempat yang sejuk dan teduh. Minumlah air yang banyak, longgarkan pakaian dan kompres bagian kepala, leher, dan wajah menggunakan handuk dingin. Basuh kepala, wajah, dan leher dengan air dingin. Jika gejala tidak mereda, segera hubungi petugas medis. Pastikan ada rekan kerja yang menemani korban sampai bantuan tiba. Ketiga adalah heat stroke. Heat stroke adalah efek heat stress paling serius atau fatal. Karena jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kondisi ini bisa mengakibatkan koma dan kematian. Penyebabnya adalah paparan panas yang terus-menerus dan ekstrim, serta kegagalan regulator suhu tubuh. Gejala-gejalanya yaitu suhu tubuh tinggi di atas 40 derajat Celcius, kurang berkeringat saat cuaca panas, mual dan muntah, kulit memerah, napas cepat dan dangkal, peningkatan denyut jantung, sakit kepala, kebingungan, kejang, halusinasi, pingsan, kram otot. Pertolongan pertama yang harus dilakukan yaitu segera hubungi petugas medis. Bawa korban ke tempat sejuk dan teduh. Lepas pakaian pelindung atau pakaian luar yang korban kenakan. Tempatkan korban di dalam bak air dingin atau air es yang membungkus korban dengan selimut pendingin khusus dan menyelimuti korban dengan es, terutama pada daerah leher, pangkal paha, dan ketiak untuk menurunkan suhu tubuh. Kendalian temperatur dengan cara yaitu 1. Membuat program pencegahan heat stress. Dengan cara perusahaan harus memiliki dan menentukan pekerja yang terlatih dan komponen dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya yaitu bahaya paparan panas. Selanjutnya, pekerja ini yang akan bertanggung jawab dan merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola program terkait paparan panas di tempat kerja. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi bahaya dengan cara mengenali bahaya paparan panas dan resiko penyakit akibat panas bagi pekerja. 2. Menghitung identifikasi tekanan panas melalui pengukuran faktor-faktor eksternal lingkungan, yaitu suhu, kelembaban, kecepatan angin, suhu kering, suhu basah, dan suhu radiasi. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kesehatan pekerja akibat paparan panas, yaitu dengan cara mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh pekerja.
Dan yang terakhir yaitu menentukan langkah pengendalian dan perbaikan untuk meminimalkan bahaya paparan panas. Yang ketiga yaitu melakukan pengendalian teknik. Pengendalian teknik ini dapat dilakukan adalah memasang ventilasi umum, memasang dust collector, pengguna penyakit atau shielding, terutama untuk mengurangi panas radiasi serta mengurangi suhu dan kelembaban melalui pendingin udara. Cara yang keempat yaitu melindungi pekerja dari resiko terkena heat stress. Untuk melindungi atau mencegah pekerja dari heat stress, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari melakukan aktivitas fisik yang berat, lingkungan panas yang ekstrim, paparan sinar matahari, dan lingkungan dengan kelembaban tinggi bila memungkinkan. Yang kelima yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi terhadap suhu tinggi merupakan proses penyesuaian diri seorang terhadap lingkungan. Aklimatisasi terhadap panas ditandai dengan penurunan suhu tubuh dan pengeluaran garam dari dalam tubuh. Proses aklimatisasi ditunjukkan kepada suatu pekerja dan suhu tinggi untuk beberapa waktu. Berikutnya yaitu mengukur waktu kerja. Perubahan jadwal kerja dan mengatur frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan resiko paparan. Yang berikutnya yaitu memberi pelatihan kepada pekerja atau training. Suatu perusahaan juga wajib memberi pelatihan kepada pekerja mengenai bahaya dan efek paparan panas, gejala penyakit akibat panas, dan bagaimana cara dan kapan harus merespon bila timbul gejala awal dan bagaimana cara mencegah penyakit akibat panas. Berikutnya itu melakukan pengawasan untuk tanda dan gejala awal. Pekerja bisa membuat sebuah sistem untuk memantau dan melaporkan tanda dan gejala awal penyakit akibat panas. Dan berikutnya membuat perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat. Seperti buatlah prosedur tanggapan darurat penyakit akibat panas, komunikasi prosedur tanggapan darurat terhadap. Berikutnya yaitu membuat perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat. Perencanaan tanggap darurat meliputi yaitu apa yang harus dilakukan seseorang bila mengalami atau melihat rekan kerja menunjukkan tanda-tanda penyakit akibat panas. Kedua, cara menghubungi unit tanggap darurat. Ketiga, memperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk petugas tanggap darurat tiba ke lokasi dan melatih pekerja dalam melakukan pertolongan pertama sampai bantuan tiba. Dari materi yang kedua yaitu pengendalian temperatur, kita bisa mengambil kesimpulan cara mengatasi beberapa atau mencegah tekanan panas, yaitu memperbaiki aliran udara atau sistem ventilasi yang lebih sempurna, meredukasi tekanan panas di lingkungan kerja yang ada sumber panasnya sehingga diperoleh efisiensi kerja yang baik. Ketiga, penerapaan teknologi pengendalian untuk menurunkan suhu basah di bawah nilai ambang batas. Dan selanjutnya menggunakan teknis perlindungan agar tenaga kerja tidak terpapar terhadap tekanan panas dan memelihara kesegaran jasmani tenaga kerja. Selanjutnya yaitu penyediaan air minum yang cukup untuk keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian berat ringan pekerjaan. Demikian presentasi yang saya bawakan dari kedua materi tersebut yaitu temperatur dan pengendalian temperatur. Bila banyak tutur kata yang salah atau yang disengaja maupun yang tidak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, salam.